Urapi hamba dan urapi kami semua. Biar sore ini kami sama-sama diberkati. Kami tolak segala sesuatu yang bukan dari Allah dalam nama Yesus. Dan mau berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus ambil alih waktu ini. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Terima kasih untuk Pak Birawa, Ibu RT yang berikan kesempatan buat saya, Pak John dan teman-teman Persekutuan Doa Kristen Kasih Immanuel ya. Sekarang sudah berubah nama. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tadi datang kurang 10 menit jam 5, hampir telat. Ya karena memang tadi siang saya ke rumah sakit ya. Saya ke dokter karena tanggal 14 Oktober yang lalu itu saya operasi hernia. Ya setelah operasi hernia ternyata ada kepanjangan, rupanya sulit untuk buang air kecil ya, karena obat bius itu ternyata dia melemahkan saraf-saraf kantong kemih ya. Jadi saya diterapi sampai hari ini, tapi puji Tuhan kuasa Tuhan tetap nyata ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, maksud saya kesaksian ini artinya begini, kita ini kan pernah luput dari masalah dan persoalan ya. Kalau kesaksian tadi luar biasa Pak Kosim ya, luar biasa dalam pelayanan ya. Saya kira itu risiko kita kalau kita menginjil, kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, selalu ada hal-hal yang seperti itu ya. Kita alami. Saya masa lalu saya itu saya diangkat dari seorang penginjil waktu saya kuliah di Fakultas Teknik, dan saya menginjil di daerah Maluku ya dan sekitarnya ya, Pulau Buru khususnya. Waktu saya masuk di sana, saya juga diizinkan Tuhan melewati, karena itu Danau Rana pusat Pulau Buru itu jauh sekali kalau kita jalan. Waktu itu belum ada, tahun 80-an belum ada jalan raya ya, jadi jalan kaki 2 minggu sampai ke puncak. Lalu ada satu kesaksian sampai di situ, terus mereka tawarkan makan babi ya. Saya kira orang Ambon kalau tawarin babi nggak akan tolak, betul kan? Ya, apalagi dibilang makan yang papeda, wow luar biasa sekali, mengiyakan. Tahu-tahu Bapak Ibu begitu kami lagi tunggu sambil ngobrol, tiba-tiba dia bawa babi sambil digotong gede tapi hitam. Nah, saya pikir babi udah diasam, ya kan seperti CI gitu. Begitu dekat Bapak Ibu, lalat biru berterbangan. Rupanya daerah situ karena masih primitif ya, mereka belum dengar, belum ada agama pada waktu itu tahun 80-an itu. Daerah Rana ya, suku Rana. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, ternyata adat mereka kalau kena perangkap babi itu biasanya ditanam dulu, nanti 3 hari baru digali, baru makan. Nah puji Tuhan kita tiba di hari yang ketiga. Nah salibkanlah dia, kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu nggak bisa nolak karena masalahnya udah setuju untuk makan. Nah saya berpikir kalau di kota, kalaupun istilahnya sangat sulit lalu makan daging busuk, paling tidak kan kita cuci, rebus, mungkin ya dengan sapu, dengan macam-macam lah, pakai bumbu yang banyak pasti hilang lah kira-kira. Tapi di sana mereka cuma rebus Bapak Ibu. Jadi saya dengan teman kita hanya berdoa, saya bilang kita makan dengan hikmat Tuhan ya. Jadi cuma sepotong, gigit pelan-pelan, karena waktu mau masuk pun pengen keluar. Itu baunya masih merasa sekali ya. Tapi puji Tuhan ya, bisa pelan-pelan habis. Nah, itu tantangan-tantangan dalam pelayanan. Saya juga dalam pelayanan, saya ingat tahun 86, saya digebukin. Kita berempat masuk di daerah transmigrasi, lalu dipukul hampir 50 orang. Bapak Ibu yang dari Ambon pernah dengar peristiwa di Gemba. Gemba itu di Kairatu pernah anak-anak muda dipukul, ya itu salah satunya saya. Dan menurut dokter mata saya kanan ini buta. Tapi puji Tuhan ya. Jadi saya melihat bahwa memang tantangan dalam pelayanan itu pasti ya. Kalau kita mau ambil keputusan untuk melayani Tuhan pasti demikian ya. Dan bukan saja masalah-masalah yang dalam pelayanan yang kita alami, saya pikir masalah kehidupan ya, seperti yang tadi saya katakan, sakit ya, mengalami penyakit seperti itu pun itu hal-hal yang dari hari ke hari kita alami itu. Nah, khotbah saya sore hari ini yang saya ingin sharingkan Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapinya. Ya, ini yang jadi persoalan. Masalah boleh ada, semua orang yang namanya manusia pasti mengalami masalah hidup. Tapi bagaimana sikap kita dalam menyikapi persoalan hidup, itu yang jadi persoalan. Ya. Bagaimana kita menyikapi? Nah, kita lihat bagian firman Tuhan yang ingin saya sharing
dari Keluaran pasal 17. Mari Bapak Ibu kita baca berbalas-balasan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7, di Masa dan di Meriba. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu berbaik Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Lalu berkata Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu, tongkatmu, ya, tanganmu, tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka akan berdiri di sana di depanku di atas gunung batu ini. Haruslah kamu memukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah perbuatan Musa di depan Israel. Ayat ke-7 bersama-sama. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Yang berbahagia kita membaca merenung, tapi yang melakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat peristiwa ini yang sering kali sebetulnya kita alami. Di dalam ayat pertama, kemudian berangkatlah segenap Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, mereka berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain, satu desa ke desa yang lain, dari satu persinggahan ke tempat persinggahan, dan sesuai dengan titah Tuhan. Dan kita tahu cerita ini. Ketika tiang awan pada waktu siang bergerak, mereka bergerak. Ketika tiang awan berhenti, mereka berhenti. Ketika waktu malam mereka lagi istirahat, tiang api bergerak, mereka bangun dan pergi. Tetapi waktu berhenti, mereka harus berhenti dan diam. Artinya mereka lagi melakukan firman Tuhan. Tapi sekonyong-konyong tiba-tiba mereka sampai di masa dan tidak ada air. Bapak Ibu bisa lihat? Kenapa saya katakan tadi seringkali ini yang kita alami? Bapak Ibu, saya mau katakan kalau kita lagi buat dosa, lagi nakal-nakalnya, lagi jahat-jahatnya, lagi tidak peduli dengan rumah Tuhan, lagi tidak pernah lagi datang ke gereja, lagi tidak pernah lagi baca Alkitab atau berdoa, lalu kita sakit. Kadang-kadang kita sadar, ya Tuhan, ya kan, saya terlalu jauh selama ini dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya mau bertobat karena saya jauh dengan Tuhan. Tapi yang jadi persoalan, kita lagi setia, lagi melayani Tuhan, lagi taat, lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba bangkrut, ya. Tiba-tiba kolaps, tiba-tiba usaha mandek, tiba-tiba gagal, tiba-tiba sakit. Ini yang kadang-kadang. Saya waktu mau operasi hernia, saya bilang, Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan saya. Amin. Saya rindu Tuhan kalau ada banyak orang bersaksi melalui doa kesembuhan terjadi. Saya juga minta dong Tuhan. Amin. Tapi enggak, tetap aja operasi. Tapi saya melihat sekalipun BPJS, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik. Amin. Saya di Fatmawati dapat di anggrek yang cuma satu kamar 2 orang. Katanya dulu itu VIP. Jadi ruangannya bersih. Anggrek itu, bangunan anggrek, tower anggrek itu yang terbaru. Luar biasa. Saya dapat dokter yang bagus karena ada satu dokter yang ngantar pasien di sebelah tempat tidur saya.
Waktu dia tanya, Bapak dengan dokter siapa? Saya bilang, oh dokter Adianto sama dokter Amrisa. Wah, itu dokter-dokter terbaik di sini katanya. Saya lihat rekam jejaknya memang luar biasa. Dan dokter Adianto itu anak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya melihat Tuhan tolong semua. Bahkan yang dibutuhkan pun Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Pak Kosim bersaksi dan menyanyikan lagu tadi, berkali-kali Tuhan menolong. Paulus sampai katakan, Tuhan kalau boleh angkat duri dalam daging. Tapi Tuhan bilang enggak. Karena dalam kelemahan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya merenung kenapa sampai Tuhan tidak izinkan itu. Saya melihat seperti yang Paulus katakan dalam kitab Roma, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaan, sakit penyakit, masalah hidup. Disitulah ukuran rohani kita teruji di situ. Apakah karena kita tidak dijaga Tuhan secara mujizat lalu kita katakan, saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak mau lagi melayani Tuhan? No. Sampai hari ini saya masih pakai kateter, tapi saya tetap berlomba. Hari Minggu saya naik mimbar, kemanapun pelayanan saya tetap jalan. Karena itu tidak menghalangi saya untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita anak-anak, ya Kristen anak-anak, kita akan memble, saudara. Tuhan di mana sih? Saya sudah memberikan uang begitu banyak untuk gereja, saya sudah memberkati, saya sudah melayani, saya sudah dihajar seperti tadi Pak Kosim udah masukin dalam disekap dengan segala macam. Kita bisa saja begitu. Tapi di situ ukuran rohani kita iya. Nah Bapak Ibu, dalam perbacaan kita lihat ada dua tipe manusia di sini. Bagaimana mereka menyikapi persoalan hidup. Karena di sini dikatakan tidak ada air untuk diminum. Dan tidak bilang bahwa hanya bangsa Israel, tapi semua termasuk Musa tidak mendapatkan air untuk minum. Tapi bagaimana mereka menyikapi? Kita lihat ada dua golongan. Yang satu orang Israel bersikap, dan yang satu Musa bersikap. Bagaimana sikap orang Israel? Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat, jadi mulailah mereka bertengkar. Begitu nggak ada air, mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikan air kepada kami untuk kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai aku? Hauslah bangsa itu akan naik. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Saya lihat poin yang pertama, Israel tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu, kalau kita tahu keluar dari Mesir saja mujizat. Ya, 10 tulah terjadi, itu mujizat, bayangkan. Yang luar biasa, waktu mau keluar, Tuhan menggerakkan hati orang Mesir, melunakkan sehingga mereka punya emas-emas, semua dikasih ke orang Israel. Kenapa? Mereka ketakutan. Istilahnya udah cukup lah, anak sulung kami mati, jangan sampai kami semua mati, kan begitu. Jadi apa yang Israel minta dikasih, ayo kasihlah, cepat-cepatlah kamu kabur dari sini, kira-kira begitu. Tapi itu karena Tuhan menggerakkan, kita katakan. Bapak Ibu dan Saudara, tapi mereka tidak bersyukur. Iya kan? Dalam perjalanan ada tiang awan kehadiran Tuhan waktu siang. Bukan cuma Tuhan hadir dari tiang, tapi tiang awan melindungi mereka dari panas. Waktu malam ada tiang api. Untuk apa melindungi? Padang gurun itu bisa sampai minus 50-an. Kalau pada malam hari cukup dingin, saudara. Jadi mereka terlindungi di cover Tuhan. Tapi coba lihat, tidak tahu bersyukur. Belum lagi kita bicara tentang mana dari sorga, ya kan? Daging burung puyuh Tuhan kasih, penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi kita lihat tidak tahu berterima kasih. Dan saya mau katakan sore ini Bapak Ibu, ciri khas dari orang yang tidak tahu berterima kasih yang pertama, suka bertengkar. Kalau kita colek kiri kanan, kita stop bertengkar. Colek di sebelah kiri kita katakan stop bertengkar. Ini gambaran kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita cepat sekali kan, ada masalah sedikit bertengkar. Saya punya satu teman pendeta, sudah baru pulang berkhotbah, begitu angkot senggol, buka kaca,
Tapi memang dia sebetulnya hanya mau negor sopir angkot supaya hati-hati kan begitu. Sopir angkot lebih galak dari dia. Lebih galak dari dia, suara besar lagi. Lalu dia turun dari mobil. Dia angkat kerat, dia tempeleng. Kamu belum tahu, dia orang besar. Terus saya tanya, terus setelah itu Bapak apa yang dilakukan? Saya cari tempat berteduh di pinggir jalan. Lalu saya nangis. Saya merasa saya baru selesai berubah. Kenapa saya tempeleng orang? Bapak Ibu, dengan mudah kita bisa cepat bertengkar antara suami istri, orang tua anak, tetangga, bahkan anggota persekutuan di gereja. Justru di sanalah kadang-kadang terjadi biang pertengkaran. Iya, seringkali terjadi. Jadi ciri khas tidak tahu bersyukur. Kalau kita lihat orang suka bertengkar, kita tahu di situ bahwa orang ini tidak tahu bersyukur, lupa berterima kasih. Ciri khas yang kedua, ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu lalu apa? Bersungut-sungut. Colek sekali lagi, katakan stop bersungut-sungut. Stop bersungut-sungut. Sering kali Bapak Ibu ya. Baru lihat mujizat Tuhan hari ini, besok ketemu masalah bersungut. Saya dulu waktu perintisan jemaat di Sentul, saya tinggal di Lipo Cikarang. Saya waktu itu nggak punya kendaraan, tapi dari gereja kasih transport, jadi setiap hari naik bis. Nah Bapak Ibu, kalau dari Cikarang itu panas, hampir sepanjang tahun panas. Alang-alang tuh udah coklat, kena puntung rokok terbakar Bapak Ibu. Nah begitu jalan naik bis sampai masuk Gunung Putri, cuacanya berubah. Cuaca berubah. Begitu masuk Sentul, Bogor, kadang-kadang hujan. Ekstrim. Ya, perbedaannya sangat ekstrim. Makanya saya kalau dari Cikarang bawa payung, orang tanya mau kemana ini panas terik? Enggak, di Bogor pasti hujan. Betul, turun dari bis hujan. Jadi saya lihat di Sentul, di Bogor orang selalu katakan, Tuhan kapan panas? Sementara di Cikarang, Bekasi orang bilang, Tuhan kapan hujan? Untung Tuhannya bukan orang Ambon. Ya kalau kita manusia penuh dengan persungutan. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita juga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan ya, anak-anak kita, dalam pergaulan masyarakat, bahkan di tempat pekerjaan. Bukankah seringkali kita bersungut-sungut? Dan ini ciri khas yang kedua dari orang yang tidak tahu bersyukur. Lalu ciri khas yang ketiga, Bapak Ibu lihat ayat yang kedua. Jadi mereka mulai bertengkar dengan Musa, dan mereka katakan apa? Berikan air kepada kami supaya kamu minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ayat yang ketiga bagian B, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami? Ciri khas yang ketiga, selalu mengkambing hitamkan orang lain. Betul? Selalu mengkambing hitamkan orang lain. Anak bodoh, anak raportnya merah, istri yang disalahin. Ya, istri kamu kalah, suami juga yang dikalah. Selalu kambing hitamkan. Bapak Ibu, ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa pun sudah terjadi. Betul? Iya. Adam yang seharusnya bertanggung jawab. Kalau dia seorang laki-laki sejati, seharusnya dia katakan, Tuhan saya yang salah. Ya kan? Saya tidak mendidik istri saya tidak mengingatkan dia. Kan begitu. Tapi tidak. Tuhan wanita ini langsung salahin. Ya, Hawa juga cuci tangan. Ular. Nah ini ciri khas manusia Bapak Ibu, mengkambing hitamkan orang lain. Jadi jangan kaget di dalam persekutuan dosa, seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain di gereja. Siapa? Selalu gembala yang salah. Tapi gembala juga kadang-kadang gak mau, ya kan? Dia bilang, ini pengurus saya yang salah. Kadang-kadang pengurus juga gak mau, ini jemaatnya yang rese. Ini yang seringkali terjadi. Tapi sebetulnya ini ciri dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yakobus, coba kita lihat kitab Yakobus. Yakobus pasal 4 itu dia katakan demikian.
Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi Bapak Ibu sebetulnya jadi biang kerok ini hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh kita. Di situ dia katakan, kamu mengingini sesuatu lalu kamu tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar atau berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Sehingga karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi biangnya itu sebetulnya hawa nafsu yang menguasai kita, kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu lihat di sini bahwa hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh. Pagi hari kita pengen berdoa, tapi kan hawa nafsu lebih pengen tidur. Apalagi kalau udara lagi dingin, iya kan? Ini hawa nafsu. Di sini dikatakan yang berjuang dalam tubuh, ya, yang berjuang. Jadi ada roh yang dari Tuhan dan juga yang dari dunia ini kan, keinginan daging kita. Di dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu mengalahkan keinginan-keinginan daging. Saya seringkali kasih contoh anjing putih dan anjing hitam. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Ada seseorang yang punya anjing putih dan hitam sama besar. Temannya datang, bro ini kalau berantem mana? Tergantung. Kalau saya kasih makan anjing putih, banyak anjing putih menang. Kalau saya kasih makan anjing hitam menang. Ini gambaran. Kalau kita kasih makan roh kita, seperti sore ini, roh kita inilah. Coba Bapak Ibu bisa evaluasi diri kan. Kalau baru pulang persekutuan doa begini, kadang-kadang kita sabar lah ya. Ada masalah kita masih bisa, ya kadang-kadang gagal, tapi masih lebih kuat daripada sudah nggak pernah ke gereja, tidak pernah lagi datang ke persekutuan seperti ini. Itu emosinya cepat tinggi, kritiknya ini cepat langsung lurus berdiri kalau orang-orang buat salah. Ini yang sering kali terjadi, hawa nafsu yang berjuang. Jadi Bapak Ibu, hawa nafsu itu menyebabkan konflik internal, ya. Hawa nafsu yang berjuang dalam tubuh kita itu menyebabkan 3 hal. Yang pertama, konflik internal, konflik dengan diri sendiri, ya. Kita mau bangun berdoa, peperangan, pengen tidur terus, mau datang ibadah jadi malas. Lalu iblis punya berbagai cara. Kalau kita udah mulai bilang malas, tiba-tiba hujan keriting, udah tambah itu double. Tiba-tiba keluar mobilnya, mungkin bannya sedikit kempes, udah berkali ada airnya nggak pergi. Jadi hawa nafsu yang berjuang, konflik internal. Terus yang kedua, konflik eksternal. Ayat 2 itu kan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak, lalu apa? Membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar atau kamu berkelahi. Ya, jadi kita lihat mulai konflik eksternal dengan sesama. Kenapa? Hawa nafsu tadi yang berjuang. Makanya kita konflik dengan tetangga, kita konflik dengan suami, dengan istri, dengan orang di sekitar kita. Konflik eksternal. Nah, yang lebih parah lagi, konflik vertikal dengan Tuhan. Ya. Kamu tidak memperoleh apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Sebab apa? Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Konflik dengan Tuhan. Nah, ini hawa nafsu yang saling berjuang. Makanya Galatia tadi katakan hidup oleh roh supaya kita mengalahkan keinginan-keinginan daging, hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin yang pertama saya melihat Israel menyikapi dengan tidak tahu berterima kasih atau tidak bersyukur. Yang kedua, mereka menyelesaikan dengan cara mereka. Ya kan? Kalau kita lihat peristiwa ini, mereka menyalahkan Musa. Padahal pertama kali Musa datang, Musa itu kita tahu terima visi dari Tuhan aja dia nolak berkali-kali kan, sampai Tuhan marah. Tuhan bilang, siapa yang menjadikan lidah kamu? Kan begitu. Hanya Tuhan bilang, pulang sana, ada Harun, ada tua-tua Israel. Waktu Musa sampai di Mesir, Musa kumpulkan siapa? Ketemu dengan Harun dan dia bertemu dengan tua-tua Israel. Mereka bicara, mereka berembuk, baru mereka ambil keputusan untuk sama-sama menghadap Firaun. Jadi keluarnya mereka ini kesepakatan bersama, tapi mereka menyalahkan Musa. Ya. Nah, namun dalam konflik yang terjadi, Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun termasuk Harun yang datang bilang Musa gini, Musa, coba kita berdoa supaya Tuhan berikan air. Ini gak ada, Bapak Ibu, coba lihat. Musa, Harun gak datang,
Tua-tua Israel pun tidak ada yang usul untuk bagaimana kalau kita berdoa, kalau perlu kita berpuasa dah, minta supaya Tuhan tolong. Nggak ada. Artinya apa? Mereka menyelesaikan dengan cara mereka. Mereka mengandalkan kekuatan. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan mengandalkan diri sendiri, ya. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, seorang presiden Brasil, ya, dia namanya itu Tancredo Neves. Nah, dalam satu pertandingan pemilu, dia katakan begini, kalau saya memenangkan 500.000 suara dalam pemilu ini, tidak ada seorang yang bisa menggagalkan saya ke kursi presiden. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membatalkan ini. Dan ternyata dia menang. Bahkan suaranya melebihi 500.000 suara. Dia terpilih menjadi presiden. Tapi besok pagi mau dilantik malam ini serangan jantung dan inna ilahi lewat. Ya. Kecongkakan mendahului kehancuran. Thomas Enro juga, pembuat kapal Titanic. Ya, dia katakan bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan, dan baru satu kali trik, ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Amin. Kita punya andalan hanya Tuhan. Amin. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa. Dia sanggup menolong kita. Lalu yang terakhir dari orang Israel, Bapak Ibu perhatikan ayat 7 bagian terakhir. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wow, saya bilang ini kacau banget. Ini bangsa. Masa bilang adakah Tuhan? Lihat tiang api, itu kan kehadiran Tuhan. Lihat tiang awan, itu Tuhan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menghalangi mereka waktu mau menyeberang laut. Pertolongan Tuhan, Mesir tenggelam semua. Tapi mereka bilang apa? Ada Tuhan gak ya? Tapi saya mau katakan sebetulnya poin-poin ini gambaran kita semua. Kadang-kadang kita tidak tahu bersyukur. Ada persoalan sedikit kita bertekad, kita bersungut-sungut, kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, maka waktu saya diizinkan Tuhan operasi, saya sama sekali tidak salahkan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada punya maksud. Dan ternyata betul. Teman sekamar saya itu koma, ya. Orang Kristen, tapi ya Kristen tradisi, ya masih biasa-biasa. Dan saya diizinkan Tuhan melayani, mendoakan dia, ajak dia terima Yesus. Puji Tuhan. Dalam segala sesuatu pasti ada maksud Tuhan. Amin. Jadi saya percaya Tuhan bahwa saya itu karena untuk satu jiwa ini bisa. Jadi jangan sekali-sekali ada persoalan apa langsung bertekad, salahin orang lain, kambing hitamkan orang lain, bersungut-sungut. Belajar untuk mengucap syukur. Dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Nah, yang poin terakhir, mereka meragukan kuasa Tuhan. Dan ini yang saya katakan seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Coba kalau tanggal muda, iya kan, persekutuan, lompatnya bisa kena loteng gitu. Apalagi kalau gereja karismatik kan, wah tanggal muda, wah loteng, plafon di atas bisa jebol. Tapi coba kalau pertengahan, mulai sayup-sayup doanya, tepuk tangannya, lompatnya juga udah malas, ya, karena dompetnya mulai kering. Hari ini kita diberkati, besok sudah tidak, terus kita mulai meragukan apakah Tuhan ada atau tidak. Bapak Ibu, ini 3 sikap dari orang Israel. Nah, bagaimana dengan sikap Musa? Ya, nanti setelah ini kita bisa membandingkan, saya ini ada di mana. Nah, sikap Musa yang pertama, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Musa berdoa, Musa cari Tuhan, Musa utamakan Tuhan. Musa tidak berharap kepada siapa-siapa, tapi dia cari Tuhan. Karena dia tahu, dia lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai dia sejak awal di Gunung Sinai. Dia melihat semua mujizat, dia tidak ragu akan kasih Tuhan. Ini luar biasa. Sore hari ini Bapak Ibu, saya mau menghimbau kita semua, apapun persoalan kita, utamakan Tuhan, cari Tuhan. Kalaupun dia belum jawab, bukan berarti dia lupa. Enggak, mungkin nanti. Amin. Kalaupun tidak, ada sesuatu yang pasti terjadi. Saya sangat terkesan dengan doanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yes. Sekalipun
Ya, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyangkal atau menyembah patung yang Tuhan Raja buat. Sekalipun Tuhan tidak menolong. Ini saya kira harus doa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa. Sekalipun Tuhan tidak menolong. Saya waktu operasi saya doa, ya, kalau memang Tuhan mau jalan, saya percaya penyertaan Tuhan ya. Dan ternyata sekalipun sampai hari ini masih dalam kesulitan, saya percaya Tuhan izinkan itu semua. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Musa bersuara. Yang kedua, dia bertanya, apa yang harus aku lakukan kepada bangsa? Bapak Ibu, saya mau katakan kadang-kadang poin pertama, saya yakin dalam ruangan ini kita semua selalu lakukan itu. Begitu ada kesulitan kita datang berdoa. Tapi kadang-kadang kita jarang tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Kita sudah punya segudang agenda. Kita udah punya proposal. Kita hanya datang minta Tuhan teken. Padahal kalau Musa bertanya Tuhan, karena Musa tahu Tuhan ada di hari esok. Kalau Daud bertanya Tuhan, karena Daud tahu Tuhan ada di hari esok. Semua hamba Tuhan dari Alkitab, kalau kita lihat, mereka selalu bertanya Tuhan. Daud itu berkali-kali. Pagi Tuhan izinkan dia berperang menang. Sore dia udah tanya Tuhan lagi. Karena metode Tuhan kadang-kadang tidak sama. Ya, dalam suatu peristiwa melawan orang Amalek, Tuhan bilang buat lingkaran. Tapi setelah itu Tuhan bilang, kamu diam aja. Nanti dengar itu langkah di pohon-pohon kertau. Padahal dalam satu hari. Ya. Jadi kita lihat, kita tetap harus bertanya apa saja dalam persoalan kita. Kita tetap bertanya pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus apa? Karena Tuhan yang paling tahu tentang hari esok. Bapak Ibu, ada seorang misionari dari Inggris, anak muda. Dia usia kira-kira 30 tahun, dia dokter. Peristiwa kisah nyata di tahun 60-an. Dia punya beban untuk misi. Dan dia bertekad, Tuhan, saya punya sarjana kedokteran. Saya pengen mengabdi untuk Tuhan. Mau jadi misionari di Afrika. Saya ingin ke Afrika, ke benua hitam. Dan Tuhan izinkan. Dia diproses Tuhan. 2 minggu sebelum dia berangkat, Bapak Ibu, tiba-tiba ketabrak. Lalu apa yang terjadi? Kaki kanannya patah. Nah, singkat cerita, kakinya hancur sehingga harus diamputasi. Amputasi bukan tanggung-tanggung dari lutut, dari paha sini. Ya, jadi kakinya hilang sama sekali, paha sampai ke bawah, diganti dengan kaki kayu. Tahun 60-an fiber belum terlalu top, bahkan mungkin belum ada, jadi kaki kayu. Tapi Bapak Ibu seperti tadi, ya. Artinya dia bersungut juga, dia nyalakan Tuhan juga, dia bilang Tuhan keterlaluan, iya kan? Ya Bapak Ibu, kalau menurut saya ini wajar juga kan, manusiawi. Iya kan? Dia sudah menyerahkan hidup, mau pergi, masa Tuhan tega-teganya patah kakinya? Jadi dia marah Tuhan, bahkan dia bilang, oh pokoknya sempat ngambek. Tapi beberapa bulan kemudian di konseling, diarahin sama gembala senior. Akhirnya dia kembali ke jalan Tuhan. Dia bilang, oke, tahun depan saya berangkat dengan kaki palsu. Berangkat tahun depan sampai di Afrika, badan misi dunia menyambut dia. Lalu mereka bilang, setelah hari yang ditentukan besok pagi mau berangkat, mereka bilang begini, bro, daerah yang kamu pergi itu masih kanibal. Kita semua nggak berani ke sana. Jadi kita hanya antar kamu sampai di batas kota. Sampai di batas kota, nanti kamu berjalan menuju matahari, arah matahari terbit. Nanti menjelang sore, kamu ketemu satu daerah, kampung. Disitulah kampung yang ini, yang Tuhan tunjukin kamu di peta ini. Oke, siap. Besok pagi, tim ngantar, dia turun di pinggir jalan, batas kota, dia jalan kaki. Menjelang sore, dia ketemu kampung. Wow, begitu lihat ketemu orang kampung menari-nari, dia pikir mau kalungin bunga. Ternyata enggak, Bapak. Mereka tangkap dia. Ya, tangkap dia begitu karena di hutan ya, daerah pegunungan, sudah gelap jam 6, jam 7 mereka ikat dia di pohon, mereka bakar api unggun, mereka nari tari-tarian mereka, lalu mereka duduk dan santap malam. Tapi mereka punya aturan. Yang pertama bisa makan dia itu kepala suku. Dan kepala suku punya jatah, itu bagian tubuh yang paling enak. Katanya yang paling enak itu paha. Saya sendiri belum tahu itu. Apa paha yang paling enak, paha manusia? Tapi konon menurut cerita ini, kepala suku punya jatah. Jadi kepala suku gigit
15 menit, setengah jam, hampir 1 jam, gigi mau copot karena yang digigit adalah kaki kayu. Langsung kepala suku bersujud menyembah dan suruh satu kampung itu menyembah dia. Dia bilang, ini bukan manusia biasa, ini manusia setengah dewa. Singkat cerita, dalam beberapa waktu kemudian satu kampung itu jadi Kristen. Bapak Ibu lihat, rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukanlah jalan. Kenapa sampai Musa tanya, apa yang harus aku lakukan? Karena Musa tahu Tuhan ada di hari esok. Makanya kita tidak bisa hanya berhenti dengan berdoa. Kita perlu juga poin yang kedua, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bisnis kita tanya, karena kita nggak pernah tahu hari esok, Bapak Ibu. Hari ini kita bangun, tahu-tahu besok tiba-tiba kolaps negara dan bangkrut dan segala macam. Itu bisa terjadi. Harus tanya Tuhan. Waktu Indonesia mengalami masa krisis, ada satu pengusaha di Surabaya. Dia punya teman orang di Batam. Waktu itu kan dengar Batam, Habibie kan jadi presiden kan. Habibie mau jadikan Batam itu Singapurnya Indonesia. Lalu mereka tawarin dia. Di sini ada satu kapling tanah, kebetulan dia mainnya di properti. Ya, tanah luas ada berapa hektar, ada ruko-ruko dengan harga yang murah. Mau nggak beli? Ini beberapa tahun ini Habibie jadikan Singapura. Ini jadi isi uang. Tapi ada tawaran yang sama di Surabaya Selatan, yang sekarang jadi kota Citra yang mandiri itu ya, yang ikon Surabaya sekarang. Tapi harganya agak mahal. Lalu dia datang ke gembalanya, dia bilang tolong doakan. Nah gembalanya dapat, kamu beli aja di Surabaya. Saya nggak sejahtera loh. Tapi dia motor, ya, karena dia untung rugi ya memang lebih untung kalau beli yang di Batam dengan harga yang minim, luas dan segala. Tapi hari ini kita tahu Batam gak jadi apa-apa. Sementara tempat yang kalau waktu itu dia beli sekarang jadi ikonnya kota Surabaya. Pasti harganya selangit. Rancanganmu bukanlah rancangan. Kenapa kita perlu tanya Tuhan? Karena Tuhan paling tahu hari esok. Bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, masa depan anak-anak kita, rumah tangga kita, kesehatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan merancangkan itu. Mari Bapak Ibu, malam ini kita belajar bukan cuma berdoa, tapi juga tanya Tuhan. Hal yang ketiga dari Musa ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah engkau beserta beberapa orang di atas. Jadi Musa itu waktu berdoa tanya Tuhan, dia tidak langsung melangkah, tapi dia tunggu sampai Tuhan menjawab. Sampai Tuhan katakan berangkat. Kadang-kadang kita nggak tahan. Betul? Kita sudah berdoa, aduh Tuhan waktunya udah kepepet Tuhan, kita langsung hajar. Ya. Padahal mungkin kita udah tanya Tuhan juga, Tuhan belum jawab. Tapi waktu kita kadang-kadang beda dengan waktu Tuhan. Kita mau cepat-cepat dapat. Ini yang seringkali terjadi, Bapak. Musa tidak, dia tunggu sampai Tuhan berfirman. Lalu yang terakhir, yang keempat, diperbuatlah Musa demikian di mata tua-tua Israel. Ayat 6 bagian terakhir. Dia taat. Musa taat. Dia melakukan seperti apa yang kita juga kadang-kadang gagal. Ya, seperti pengusaha tadi di Surabaya. Dia berdoa, minta gembala konfirmasi, tanya Tuhan, Tuhan udah jawab. Tapi dia ikut kemauan dia. Akhirnya apa? Gagal. Kadang-kadang kita tidak mau taat. Suatu ketika ada seorang penginjil naik ke kereta api. Ini kisah nyata juga baru terjadi dalam tahun ini di Amerika, saudara. Tuhan suruh dia naik kereta api dan Tuhan suruh kamu memberitakan Injil. Dan dia mulai bicara, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kita tahu kalau di luar negeri, apalagi di angkutan umum, ya orang jarang berisik, ya kan? Orang diam. Jadi ada satu ibu tiba-tiba marah dia. Bapak ini kan angkutan umum, diam dong. Kita lagi tenang, ibu itu lagi baca. Hanya penginjil itu terdiam. Tapi tiba-tiba suara Tuhan semakin kuat. Bicara lagi. Bicara lagi. Dia berdiri lagi. Dia taat, saudara. Dia berdiri, dia katakan, bertobatlah kerajaan Allah, saudara. Kata, wih, ibu itu marah. Ibu itu berdiri menghargai dia. Bapak punya otak nggak? Ini tempat umum. Tiba-tiba anaknya, ibu ini punya anak bilang gini, Mama, jangan salahin bapak itu orang baik. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu itu tersungkur, menangis, dan berterima kasih kepada penginjil. Penginjil kan kaget. Loh, ini ibunya galak kok tiba-tiba tersungkur, menangis lagi.
Lalu dia tanya, ibu kenapa sampai ibu menangis? Kenapa ibu tersungkur? Anak saya dari lahir bisu, Pak. Anak saya dari lahir bisu. Sore ini kok dia bisa bilang saya berhenti karena bapak orang baik. Bapak Ibu lihat, ketika penginjil ini taat, mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perpanjang khotbah, tapi mari jadi evaluasi kita. Sudah sekian tahun kita ikut Tuhan, bahkan mungkin dari lahir kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, masalah-masalah hidup, bagaimana kita menyikapi? Apakah kita menyikapi seperti orang Israel tadi? Tidak tahu bersyukur, apa-apa langsung bertengkar, bersungut, salahin Tuhan, salahin orang lain. Kan begitu, kita salahin manusia, nanti ujung-ujung salahin Tuhan juga. Mungkin selama ini kita juga berjalan dengan kekuatan kita, kepintaran kita, pengalaman hidup kita. Kita punya sesuatu yang mungkin uang, harta, dan segala macam, kecantikan, kita mengandalkan itu. Sore ini Tuhan mau untuk kita andalkan Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Bahkan kita lihat, jangan sampai kita meragukan Tuhan. Amin. Kalau sore ini kita masih punya sikap yang mirip-mirip dengan orang Israel, saya kira kita ambil keputusan untuk Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Amin. Saya mau belajar seperti apa yang Musa lakukan. Amin. Punya persoalan, cari Tuhan nomor satu. Dan tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bukan berjalan berdasarkan kepintaran dan kekuatan. Dan kalau sudah bertanya Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Tunggu waktu yang tepat. Tuhan bicara, baru kita melangkah. Kalaupun Tuhan sudah berbicara, sekalipun itu beda dengan apa yang ada di otak kita, mari belajar untuk taat. Karena seringkali jawaban Tuhan belum tentu sama dengan keinginan kita. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, rancanganmu bukanlah rancangan dan jalan. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Bisa main di C, Pak. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
tempat persinggahan ke tempat persinggahan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita taat berdoa, mungkin selama ini kita taat baca Alkitab, mungkin selama ini kita rajin ke gereja, rajin terlibat dalam pelayanan, mungkin selama ini kita taat dalam memberikan persepuluhan, kita membantu orang-orang yang susah. Tapi kita melihat seakan-akan tangan Tuhan begitu jauh dari kita, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita. Lalu kita mulai bertengkar, kita mulai bersungut-sungut, kita salahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Saudara, kalau kau ada di situ, taruh tangan di dada dan katakan, Tuhan pulihkan aku sore ini. Tuhan pulihkan aku sore ini. Kira Bapak syir. Mungkin selamanya ini engkau hidup dalam persungutan. Mungkin selama ini engkau tidak bisa menerima keadaan karena engkau sadar engkau rajin dalam beribadah, rajin untuk selalu ke gereja, baca Alkitab dan berdoa, tapi kok masalah terus saja, masalah hidup aja, sakit penyakit memerogoti. Hanya engkau merasa bahwa seakan-akan Tuhan begitu jauh. Saudara, terkadang Tuhan izinkan supaya justru di dalam kesulitan, seperti yang Paulus katakan, Alkitab katakan, dalam kesulitan kuasa Tuhan semakin sempurna. Sore ini serahkan hidup untuk Tuhan. Mungkin selama ini juga Bapak Ibu engkau jalan dengan kekuatan sendiri, engkau menyelesaikan semua persoalan dengan caramu, engkau merasa engkau pintar, hebat, punya pengalaman, punya uang, punya segala sesuatu. Engkau lupa untuk mengandalkan Tuhan. Minta ampun sore ini. Taruh tangan dada dan katakan, Tuhan ampuni saya. Dan yang terakhir, mungkin selama ini engkau meragukan kuasa Tuhan. Padahal kemarin kalau engkau melihat, sampai hari ini kita ada semua, ini semua karena Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ambil keputusan seperti Musa. Sore ini katakan, Tuhan, saya hanya mau mengandalkan Engkau. Dalam kesulitan apapun saya selalu panggil Engkau. Saya mau bertanya kepada Tuhan apa yang harus aku lakukan. Dan saya mau belajar untuk mendengar suara Tuhan, bahkan taat sesuai dengan apa yang Tuhan kata. Bapak hamba sudah berhenti berbicara. Engkau lihat tangan-tangan yang diletakkan pada dada anak-anak. Bahkan mungkin mereka tidak meletakkan dada, tangan di dada, tapi hati mereka menjerit. Ada banyak yang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan. Bahkan mungkin mereka katakan, Tuhan, mengapa ini bisa menimpa aku? Selama ini aku rajin beribadah, rajin datang untuk Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi kok aku alami yang seperti ini, Tuhan? Engkau jamah mereka, Tuhan. Hati yang terluka sore ini, Tuhan, jamah dengan kasih balut. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kecewa dengan Tuhan, Tuhan balut dengan kasih balut. Tuhan ampuni kalau selama ini kami bersungut-sungut, sering bertengkar, menyalahkan, mengkambing hitamkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau selama ini kami berjalan dengan kekuatan sendiri, Tuhan juga ampuni. Bahkan kalau kami meragukan kuasa Tuhan, Bapa tolong kami, mampukan kami. Sore ini kami mau belajar seperti Musa yang selalu berseru dan andalkan Tuhan, yang selalu datang bertanya apa yang harus aku lakukan. Mampukan kami untuk belajar mendengar dan peka terhadap suara Tuhan. Amin. Begitu juga Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang taat. Apa yang Tuhan katakan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Hamba sudah berhenti berbicara, Roh Kudus memeteraikan kebenaran itu supaya menjadi rema buat kami. Dan sore ini kami pulang dengan kemenangan, bahkan lebih dari orang-orang yang lebih berkemenangan. Berdoa untuk persekutuan doa kasih Immanuel ini, Tuhan memberkati Pak Birawa, Tuhan berkati Ibu Erti, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan memberkati mereka. Masa depan keluarga ini ada dalam tangan Tuhan. Semua kami yang hadir, bahkan pengurus dari persekutuan ini, Tuhan juga memberkati. Dan semua jemaat yang hadir sore ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami yang datang dengan pergumulan rumah tangga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan pergumulan ekonomi, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Maka sore ini kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur dari Yesus sanggup menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.